Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Sebagia, NIM 19087138 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, dalam sesi ini saya akan membahas tentang administrasi ketatausahaan. Apa sebenarnya administrasi ketatausahaan itu? Seberapa penting dan kenapa penting administrasi ketatausahaan ini? Terus kenapa kita membahas ini? Sebab siapa yang akan pengelola dan sebenarnya apa persyaratan yang ada dalam sebuah lembaga pengelolaan administrasi ketatausahaan. Bagian ketatausahaan kita coba lihat dari bagian-bagiannya. Mudah-mudahan ketika Anda tampil menjadi seorang pengambil keputusan atau pengambilan kebijakan di sebuah lembaga pendidikan atau lembaga administrasi pendidikan, harus tahu persis bahwa ini bukan persoalan main-main. Karena kadangkala kita menganggap administrasi ketatausahaan ini sebagai suatu yang ada hanya sebatas mengelola surat menyurat atau segala suatu sifat atau suatu persoalan kerahasiaan negara juga ada di sini. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita penting dalam suatu konsep sistem sekolah, karena semua itu adalah bagian dari sistem. Maka yang terkecil sekalipun itu memegang peranan yang besar. Ia akan membuat atau merusak sistem secara keseluruhan. Jadi dalam sebuah sistem tidak ada peran kecil. Semua yang memiliki peran yang besar sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Baik, sekarang kita kaji tentang administrasi ketatausahaan sekolah, atau kalau lebih besar lagi ingin mengkaji ketatausahaan perguruan tinggi saja. Sebenarnya pengertian yang kita coba lihat dari pertama dari kata bahasa tata usaha. Ini terbagi dua. Yang pertama adalah kata tata. Tata yang berarti dalam kamus bahasa Indonesia bahasa kita sebenarnya menata artinya suatu peraturan. Ingin membuat mendesain semua sesuai dengan standar yang sudah terpasang. Dan yang kedua adalah usaha seperti energi atau tenaga. Untuk apa maksud atau tujuan lembaga. Jadi kalau kita memaknai usaha dari bahasa, yaitu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan sekolah, berarti usaha adalah suatu proses penyelenggaraan kerja sekolah atau perguruan tinggi. Ya, proses penyelenggaraan kinerja atau kerjanya perguruan tinggi. Jantung yang ada di sini sekarang akan muncul dalam pikiran setiap kita. Kalau kata usaha adalah suatu proses usaha mengeluarkan energi dan mengelola proses kerja atau kinerja suatu lembaga. Kalau kita ambil dari satu pendapat, yaitu pendapat Babon, ini dari teori Babon, Zelenggi sampai saat ini sebenarnya konsepnya masih akan seperti itu. Belum ada yang mampu memanfaatkan atau membantah dari pendapat tentang makna ketatausahaan Zelenggi.
Zelensky melihat ketatausahaan atau membaginya beberapa bagian atau beberapa makna. Yang pertama adalah kegiatan tata usaha. Itu yaitu menghimpun, berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakan tersedianya segala keterangan yang terjadi. Belum ada atau terjadinya cuma sebagai atau tadinya berdasarkan di mana-mana, sehingga sekarang menjadi satu kesatuan yang terhimpun, menjadi satu informasi yang luar biasa yang ketika diperlukan bisa dimanfaatkan. Itu makna pertama dalam kegiatan tata usaha menurut Zelensky. Kegiatan menghimpun ataupun informasi kerja dari orang yang kita sebut sebagai tata usahawan, atau yang memang dalam kegiatan tata usaha sebagai adalah menghimpun sebagai hal agar menjadi satu informasi yang memberikan makna lagi banyak orang di dalam lembaga tersebut. Yang kedua, kegiatan itu adalah mencatat apa yang ada di sana, tidak hanya sebatas menggunakan pulpen atau tulisan tertulis di atas kertas, tetapi sekarang dengan sistem yang berkembang dengan teknologi yang ada di dalam laptop, informasi yang tersimpan sehingga ketika diperlukan dan dibutuhkan, apakah sebagai perbandingan, sebagai pembuktian, dan juga bisa sebagai dikendalikan. Proses mencatat itu meliputi berbagai macam kegiatan yang sifatnya menghubung dan berbagai alat. Berikutnya yang ketiga yaitu kegiatan menurut Zelensky dalam konsep ketatausahaan. Kegiatannya adalah mengelola. Mengelola itu artinya bermacam-macam ketika yang dikerjakan dengan berbagai berbagai hal yang sifatnya informasi dan dengan maksud menyajikan dalam bentuk informasi yang lebih bermanfaat dan lebih berguna, lebih jelas yang bisa dipakai oleh siapapun. Nah, dimulai dari menghimpun, kegiatan pertama, yang kedua mencatat, yang ketiga mengelola, dan yang keempat adalah kegiatan mengadakan. Mengadakan berarti membuat dia menjadi ganda, dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga, dan seterusnya. Berikut yang kelima, mengirim, artinya itu kegiatan menyampaikan atau mengirim dengan berbagai macam cara atau alat dari pihak pertama ke pihak lain yang berikutnya. Artinya memang ada informasi tertulis ataupun tidak tertulis yang sifatnya memang harus diteruskan, dikirim kepada pihak yang terkait yang menjadi bagian sebagai dari kerja sama atau bersama-sama antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dan yang terakhir, menurut Zelensky, kegiatan administrasi ketatausahaan ini adalah ditutup dengan kegiatan menyimpan segala informasi, segala yang memiliki kepentingan atau memiliki makna bagi lembaga, mampunya potensi menguntungkan dan merugikan bagi lembaga itu ditaruh kegiatannya menaruh dengan berbagai macam cara dan alat yang dimanfaatkan untuk disimpan tempat tertentu. Nah, bagaimana dengan proses operasi ketatausahaan dari dulu sampai sekarang? Ada berapa hal yang bisa kita lihat dalam satu proses administrasi ketatausahaan itu. Ada kaitannya dengan suratan atau penatan surat menyurat, maka dimanapun kalau sudah bicara tentang ketatausahaan, ya udah surat menyurat. Tapi sebenarnya bukan itu saja. Banyak kegiatan, banyak proses dan administrasi ketatausahaan. Dari dulu sampai sekarang kita memang lebih kepada perusahaan surat menyurat. Kita lihat yang surat menyurat terlebih dahulu. Tata Persuratan Kemendikbud Republik Indonesia nomor 91 tahun 1995 tanggal 25 April tahun tentang pedoman tata
suratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah katanya. Menurut konsep ini, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh pihak kepada pihak yang lainnya. Yaitu satu, proses pengelolaan surat, yaitu jenis surat. Jenis surat dibedakan atas 14 jenis: surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan surat berita acara. Yang kedua, proses dari pengelolaan surat yaitu sifat dan derajat surat dengan rahasia, surat rahasia, dan surat terbatas, surat biasa, surat derajat, surat dikelompokkan, dan atas 3 derajat, surat kilat segera, surat segera, dan surat biasa. Yang ketiga adalah pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepada kepala surat. Yang keempat, kode surat, kode jabatan atau kode unit, kode perihal. Yang kelima, pemakaian singkatan penggunaan penulisnya dalam penandatangan surat adalah atas nama AN. Dan yang keenam, cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh penjabat. Seandainya cap dinas merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh setiap penjabat. Yang ketujuh, prosedur pengurusan surat, penerimaan surat, pengiriman surat, dan pencatatan surat, pengaruh surat dan kedua, administrasi kearsipan. Administrasi kearsipan atau arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga atau lembaga negara atau swasta dalam bentuk corak apapun, dan baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut, kegiatan pengolahan arsip terdiri dari asas penetapan arsip, sistem penetapan arsip, dan prosedur penetapan arsip, peralatan dan penataan arsip yang dipinjam, dan pinjaman arsip. Arsip terbagi dari asas penetapan arsip, yaitu asas yang sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah asas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit. Desentralisasi adalah asas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi, dan gabungan adalah gabungan antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Yang kedua, sistem penataan arsip berdasarkan masalah, berdasarkan abjad, berdasarkan tanggal, berdasarkan nomor, dan berdasarkan wilayah. Yang ketiga, prosedur penataan arsip. Yang pertama, meneliti arsip yang akan disimpan. Kedua, mengelompokkan arsip. Ketiga, meneliti kesesuaian lampiran. Yang keempat, mengklarifikasi arsip. Yang kelima, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang terakhir adalah menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. C. Tata ruang kantor atau sekolah. Menurut Zelensky mengatakan tata ruang adalah penyusun alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Tata ruang kantor sekolah ini bagaimana suatu ruang ditata dan dikelola sedemikian rupa demi tercapainya tujuan dan proses yang diinginkan. Nah, di sini kita akan membahas pertama yaitu pedoman letak. Pedoman letak adalah kantor sebagai tempat diselenggarakannya pekerjaan tata usaha. Di dalamnya terdapat pegawai, perabotan kantor, mesin kantor, dan alat-alat kantor lainnya. Karena kantor berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya aktivitas kantor. Dan kedua, asas tata ruang dan kantor.
asas jarak. Yang kedua adalah asas jarak terpendek. Proses tata ruang yang harus memungkinkan penyelesaian suatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya, yakni dua titik yang dihubungkan dengan garis lurus dan hal ini titik diartikan meja, tugas pegawai, dan titik yang satunya yaitu tugas pegawai lainnya. Yang ketiga, asas segenap ruangan. Tata ruangan kantor yang baik mempergunakan semaksimal mungkin ruangannya yang ada sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai atau kosong. Yang keempat adalah asas perubahan susunan tempat kerja. Penyusunan tata ruang kerja atau tata ruang kantor baik memungkinkan diadakannya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menelan biaya dan waktu. Yang selanjutnya, lingkungan fisik. Lembaga pendidikan berdampak memperhatikan lingkungan fisik dan kantor, karyawan, dan keamanan dalam bekerja. Dapat menghemat pengeluaran dan serta tenaga sebagai pegawai menjadi lebih energik dan sehat, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran dan mereka yang menciptakan ide gagasan. Yang terakhir adalah peran guru dalam administrasi ketatausahaan. Yang pertama yaitu merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah. Dan kedua, guru harus berperan terlibat dalam administrasi sekolah, terutama berkaitan dengan tata usaha sekolah seperti hal berikut: merumuskan kebijakan tentang pembagiannya tugas mengajar guru, menyediakan buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajar bagi murid-muridnya. Dan yang kelima, berperan dalam suatu surat menyurat di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, berperan sebagai penerimaan penyetir atau pencatat dan pengarah, pengelola, penataan arsip dan proses surat